Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video terbaru saya. Nama saya Indah Wulandari dengan NIM 12050120353. Di sini saya akan membahas mengenai solusi persamaan nirlanjar, yaitu metode terbuka. Ini merupakan salah satu materi yang saya pelajari dalam mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Siti Ramadhani, SPD MKom. Jadi kita lanjut ke penjelasan umum mengenai metode terbuka. Bentuk umum persamaan lelaran metode terbuka ini yaitu kita mencari X yang selanjutnya atau XR tambah 1, dimana kita akan mengubahnya menjadi GXR. Jadi R di sini dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini kita mulai dengan tebakan awal nilai X. Jadi kondisi berhenti lelaran dinyatakan bila XR tambah 1 dikurangi XR sudah lebih kecil dari toleransinya. Pada metode terbuka ini ada 3 metode yang akan dibahas, yaitu yang pertama metode lelaran titik tetap atau fixed point iteration, yang kedua metode Newton-Raphson, dan yang terakhir metode Cezanne. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metode lelaran titik tetap. Jadi untuk video ini saya hanya akan menjelaskan metode yang pertama ini. Jadi nama lain dari metode lelaran titik tetap ini yaitu metode lelaran sederhana, metode langsung, atau metode Sully-Brunton. Langsung kita masuk ke contoh soal untuk metode lelaran titik tetap ini. Soalnya itu kita diminta untuk carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0 dengan metode lelaran titik tetap. Jadi gunakan galatnya yaitu 0,000001 atau 6 angka di belakang koma. Selanjutnya kita melakukan penyelesaian soalnya. Jadi ada 3 cara penyelesaian yang bisa kita lakukan untuk mencari akar persamaan dengan metode lelaran titik tetap ini. Cara yang pertama yaitu X kuadratnya kita keluarin terlebih dahulu. Jadi X kuadrat sama dengan 2X ditambah 3. Kemudian X sama dengan akar, jadi kuadratnya dijadiin akar 2X tambah 3. Jadi kita ubah X ini menjadi GX. Jadi GX-nya itu 2X tambah 3. Ini cara penyelesaian pertama dari soal ini. Jadi untuk penyelesaian yang kedua, kita pindahkan 3 ini ke sebelah kanan. Jadi X dikali X kurang 2 sama dengan 3. Jadi GX-nya untuk X ini 3 per X kurang 2. Jadi X kurang 2 ini dijadikan penyebut. Ini hasil untuk penyelesaian yang kedua. Untuk penyelesaian yang terakhir, yaitu penyelesaian yang ketiga, kita mengambil 2X ini. Jadi 2X ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi hasilnya 2X sama dengan X kuadrat dikurang 3. Jadi X di sini dapatnya yaitu X kuadrat dikurang 3 dibagi 2. Jadi GX-nya X kuadrat dikurang 3 dibagi 2. Jadi ini penyelesaian yang bisa didapatkan dari soal ini. Jadi ada 3 penyelesaian. Tetapi kita belum tahu apakah semua penyelesaian ini bisa digunakan. Jadi untuk mengetahui apakah bisa digunakan atau tidaknya, kita melakukan penentuan konvergen atau divergen, yaitu menggunakan teorema turunan untuk setiap persamaan. Jadi jika G aksen X-nya itu berada pada 0 sampai dengan minus 1, maka itu termasuk konvergen monoton. Tetapi jika G aksen X-nya itu berada dari negatif 1 sampai 0, atau dia lebih besar dari min 1 tapi lebih kecil dari 0, itu termasuk lelaran konvergen berosilasi. Tapi yang penentuan yang ketiga itu jika G aksennya besar dari 1 maka divergen monoton. Dan yang terakhir kalau G aksen X-nya itu lebih kecil dari negatif 1 maka termasuk divergen berosilasi. Jadi di sini itu hanya ada besar dari 0, besar dari 1, atau kecil dari min 1. Jadi tidak ada yang sama dengan 0. Jadi selanjutnya kita melakukan pengecekan konvergensi. Jadi kita cek terlebih dahulu dari penyelesaian yang pertama. Jadi yang penyelesaian pertama tadi dapat GX-nya itu sama dengan akar 2X tambah 3. Kemudian kita cari G aksen X-nya atau turunannya.
yaitu akarnya kita jadikan pangkat setengah. Jadi 2x tambah 3 pangkat setengah. Jadi dilakukan penyelesaian yaitu setengah dikali 2x tambah 3. Kemudian pangkatnya dikurangi 1 dikali 2. Jadi setengah di sini bisa kita coret dengan 2. Jadi dapat penyelesaian untuk soal yang hasil yang pertama ini yaitu 1 per akar 2x tambah 3 itu G aksen X-nya untuk yang penyelesaian yang pertama tadi. Jadi kita cek lagi, yaitu kita masukkan jika X-nya sama dengan 0 dan jika X-nya sama dengan 1, maka kalau X-nya sama dengan 0 hasilnya itu 0,57735 dan X sama dengan 1 itu hasilnya 0,447214. Jadi untuk penyelesaian pertama ini nilai G aksen X-nya berada di sekitaran 0 sampai dengan 1 atau itu termasuk dengan konvergen monoton, di mana G aksen X-nya lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil dari 1. Selanjutnya untuk penyelesaian yang kedua, jadi kita melakukan pengecekan konvergensi juga. Untuk penyelesaian yang kedua, yaitu Gx sama dengan 3 dibagi X kurang 2, kita lakukan teknik turunan pecahan dengan mengambil nilai pembilang dan penyebutnya. Jadi di sini kita memakai rumus yang U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Jadi U di sini itu sama dengan 3, maka U aksennya atau turunannya yaitu 0. Dan V-nya itu X kurang 2, maka turunannya yaitu 1. Kemudian kita masukkan ke rumus yang tadi. U aksen di sini yaitu 0. Kemudian V-nya itu X kurang 2 dikurangi dengan U-nya itu 3 dan dikali dengan V aksennya itu 1 dibagi dengan V kuadrat. Jadi V-nya itu X kurang 2 kuadrat. Jadi dapat hasil untuk penyelesaian yang kedua ini negatif 3 dibagi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Lalu kita lakukan seperti penyelesaian yang pertama tadi, yaitu mengecek apakah jika dimasukkan nilai 0 dan jika dimasukkan nilai 1. Jadi untuk X sama dengan 0, kita dapatkan hasilnya 0,75. Dan kalau kita masukkan X sama dengan 1, kita dapatkan hasilnya itu negatif 3. Jadi G aksen X di sini berada di antara minus 1 sampai dengan 0. Atau lebih besar dari minus 1, tetapi lebih kecil dari 0. Dan ini termasuk lelaran konvergen berosilasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita melakukan pengecekan konvergensi untuk penyelesaian yang ketiga, yaitu hasil Gx ya tadi X kuadrat dikurangi 3 dibagi 2. Dengan cara yang sama seperti nomor 2 tadi, tapi di sini U-nya itu X kuadrat kurang 3 dan U aksen atau turunannya itu 2X. V-nya itu 2 dan V aksennya itu 0. Kita masukkan ke rumusnya. Jadi U aksen di sini yaitu 2X dikali dengan V-nya itu 2 dikurangi U-nya itu X kuadrat kurang 3 dan dikali dengan V aksen itu 0. Kemudian dibagi dengan V kuadrat. Jadi V di sini 2 jadi 2 kuadrat. Hasilnya itu 4X kurang 4. Kemudian maka didapatkan hasilnya itu X karena 4 ini bisa dicoret. Kemudian kita masukkan jika X sama dengan 0 maka hasilnya itu 0. Tapi jika X-nya itu sama dengan 1 maka hasilnya itu 1. Jadi ini tidak termasuk, jadi untuk penyelesaian ketiga ini tidak bisa kita gunakan karena tidak memenuhi kriterianya. Jadi ini termasuk ke divergen. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan menggunakan Microsoft Excel hingga hasil yang didapatkan itu lebih kecil dari toleransinya. Jadi di sini kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk menyelesaikan soalnya hingga lebih kecil dari garis toleransinya itu 0,000001. Jadi dimulai dari penyelesaian yang pertama, yaitu hasilnya tadi akar dari 2x tambah 3 Gx, nilai Gx-nya. Kemudian kita mulai R-nya itu dari 0. Dan kita
lawan tebakan awal untuk X-nya di sini itu 4. Untuk R1-nya, kita mencari nilai XR-nya itu dengan menggunakan rumusnya itu, yaitu SQRT, ini akar, kemudian 2X dikali 2X tambah 3. Sama dengan SQRT, kemudian 2 dikali dengan nilai X-nya yaitu 4, kemudian ditambah 3. Enter. Maka dapat nilai XR-nya itu 3,31662,479. Kemudian kita cek dengan menggunakan rumus sama dengan absolut nilai X yang baru didapatkan ini dikurangi dengan nilai X yang awal. Kemudian di enter, maka nilainya masih lebih besar dari garis toleransi. Jadi untuk mencari nilai yang lebih kecil dari garis toleransi, ini tinggal kita tarik saja. Kita cari yang pangkatnya itu 10 pangkat min 7. Jadi dia kita dapatkan nilai X-nya itu yang 10 pangkat min 7 itu di R yang ke-14. Jadi nilai XR-nya itu yaitu 3,0000000194. Ini untuk cara yang pertama. Jadi ini nilainya sudah lebih kecil dari garis toleransi. Selanjutnya kita lakukan dengan cara yang sama untuk mengecek nilai dari penyelesaian yang kedua, yaitu GX-nya tuh 3 dibagi X kurang 2. Di sini nilainya R-nya itu dimulai dari 0. Kemudian nilai XR-nya ini diambil 4. Dan kalau kita mulai dari R1, kita masukkan rumusnya itu sama dengan 3 dibagi nilai X dikurangi 2. Kemudian di enter. Maka dapat nilai XR-nya itu 1,5. Kita cari absolutnya. Nilai X yang baru dikurangi dengan nilai X yang lama. Dan nilainya 2,5. Kemudian kita juga mencari sampai nilainya itu lebih kecil dari garis toleransinya. Dengan cara yang tadi itu kita tinggal tarik saja sampai hasilnya itu 10 pangkat min 7. Jadi hasil didapatkan yang nilainya sudah lebih kecil dari garis toleransi untuk penyelesaian kedua ini di R yang ke-17, di mana pangkatnya sudah mencapai 10 pangkat minus 7, yaitu XR-nya negatif 0,999999845. Ini untuk penyelesaian yang kedua. Kita lanjut untuk penyelesaian yang ketiga, di mana GX-nya tadi itu X kuadrat dikurangi 3 dibagi dengan 2. Kita masukkan jika R-nya 0, kemudian XR-nya itu kita ambil tebakan awalnya itu 4. Kalau R-nya itu 1, jadi kita cari nilai XR-nya itu dengan cara sama dengan X-nya itu 4 pangkat 2 dikurangi 3, kemudian dibagi dengan 2. Enter, dan dapat hasil XR-nya yang pertama itu 6,5. Kemudian kita cek sama dengan absolut nilai X baru dikurangi dengan X yang lama. Dan di enter. Dapat nilainya itu 2,5. Dan tinggal kita tarik, kita lihat apakah dia bisa mencapai pangkat 10 pangkat min 7. Tapi kita lihat di sini dia pangkatnya itu bukannya menurun atau mendekati negatif, tetapi di sini mendekati nilai positif atau semakin lama semakin besar pangkatnya. Hal ini disebabkan karena dia tadi termasuk ke divergen atau tidak memenuhi atau kriterianya tidak terpenuhi. Jadi kita tidak akan mendapatkan hasilnya jika menggunakan penyelesaian yang ketiga ini. Jadi di sini nilai yang bisa digunakan itu nilai dari penyelesaian yang pertama dan penyelesaian yang kedua. Untuk penyelesaian ketiga tidak bisa karena dia termasuk ke divergen.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun pengucapan kata-kata. Dan terima kasih kepada teman-teman beserta Ibu Siti Ramadhani yang telah menonton video ini hingga akhir. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.